Jadi cairun amla. Yang tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang ada di Maksud yang diharamkan adalah wama kutiba lidarsi Qur'anin, atau sebagai informasi atau mungkin sebagai hiasan mungkin, nah, maka akan menjadi berbeda hukumnya. Yang diniati untuk menulis Quran. Contohnya memang begitu dalam Al-Bajuri. Ada pemilahan-pemilahan seperti itu. Qul huwa rabi'u masul mushafi wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi baina taftaini. Akhirnya disamakan mahal syahidnya kepada yang litabaruk. Jadi di sini adalah ketika dzikir yang tidak dikehendaki dengan Quran, kalimat istirja itu tidak apa-apa dipegang-pegang. Kan ya juga tidak masalah. Tapi kalau memang itu kita hanya tabaruk atau untuk menghormati, orang menggunting kertas atau kain, kemudian itu menjadi tulisan. berarti yang dikatakan Quran ya wes reguler seperti yang ditulis di buku-buku itu. Kalau subut berarti ya Quran, kalau tidak ya tidak. Kalau seperti yang dicontohkan ditulis di air atau godong-godong itu jelas tidak subut. ada minhud fi masil mushaf. Amila biyakinihi, maka beramalah dengan keyakinannya. Karena istishaban lil yakin, karena berpegang pada keyakinannya. Wal aslu fi dzalik hadis Muslim. Dasar dari pendapat ini adalah hadis Muslim, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhrajahu syai'un amla. Ketika salah satu di antara kalian itu menemukan di baliknya sesuatu, kemudian iskal, apakah ada yang keluar dari sesuatu itu atau tidak, fala yakhrujanna, maka janganlah kamu keluar minal masjid, dari masjid, hatta yasma'a sautan au yajidalih, sehingga memang benar-benar mendengar suara atau ditemukan bau. Wal muradu bisa, yang dikendaki dengan sak, yaitu at-taraddud istiwa'in, yaitu ragu-ragu istiwa'in dengan sama atau rejhanin atau berat sebelah. Kama qalahu fi daqaiq, sebagaimana Imam Nawawi menerangkan dalam kitab daqaiqnya, faman dhanna abdida layak malu bidanihi, barang siapa yang berat sangkaannya pada sebaliknya, maka tidaklah beramal kecuali dengan bidanihi, dengan persangkaannya. Li anadul istishabil yakin aqwa minhu, karena berat sangkaan itu istishabil yakin, istishabil yakin aqwa minhu, bertendensi pada keyakinan lebih kuat daripada don. Jadi berpegang teguh pada keyakinan itu lebih kuat daripada hanya don saja. Waqala Ar-Rafi'i ya'malu bi dzati tuhri ba'da yakunil hadas. Rafi'i mengatakan ya'malu bi dzati tuhri, beramalah kerjakanlah dengan dan yang suci setelah yakin hadas. Kalau fil kifayah, Imam Ibnu Rif'ah dalam kitab kifayahnya mengatakan walam aradhalika li ghairihi. Imam Ibnu Rif'ah tidak mengetahui aradhalika li ghairihi, pendapat selainnya itu. Wa askatahu minal rabb, dan juga itu yang diputuskan dalam kitab Allah. Kalau tayaqqanahuma ay atuh rawal hadasa bi an wujida minhu batatul isyamsi masa wa jahila asabiqo minhuma fadiddu ma qablahu. Jika orang itu yakin keduanya suci dan juga hadas,
Gambarannya bi'an wujida minhu ba'datul isyamsi masalah, ditemukan setelah terbitnya matahari, contohnya seperti itu. Wa jahila sabiqo, tidak diketahui mana yang lebih dulu, apakah suci dulu atau hadas dulu. Fadibtu maqoblahuma, maka sebaliknya dari sebelum keduanya. Jadi misalnya sebelumnya itu suci, berarti ya hadas. Kalau sebelumnya itu hadas, berarti ya suci. Ya khudubihi fil asar, itu yang diambil dari pendapat asar. Fa in kana qabla muhdisan fa huwa an mutahhir. Jika keberadaan sebelumnya itu hadas, fa in kana qablahu muhdisan fa huwa an mutahhir. Jika sebelum keduanya itu dia hadas, maka sekarang dia suci. Di annahu tayaqqana at-taharata, karena yakin pada suci. Rasa kita akhirin hadas dan ragu di dalam akhirnya hadas. Wal aslu ada mutaakhir, dan asalnya itu tidak adanya akhirnya, tidak ada akhir pada akhirnya hadas. Wa in kana qablahu mutahhiran fa huwa an muhdisun. Jika sebelumnya itu dia suci, maka sekarang dia hadas. Bi annahu tayaqqana al hadas, karena yakin dia hadas. Rasa kapita akhiri taharatian, dan ragu dalam akhirnya dia suci. Wal aslu ada mutaakhiriha, dan asalnya itu tidak adanya, tidak berakhirnya suci. Ingkana ya'tadu tajdid at-taharati, jika dia tidak kebiasaan untuk memperbaharui wudu suci. Fa illam ya'tadda wa illam ya'tad tajdidaha fathahiru. Jika dia itu tidak kebiasaan untuk bersuci, fathahiru, maka yang jelas ya, ta'akhuruha anil hadas, ya diakhiri suci dari hadas. Fayakun al-ana mutahhiran, maka sekarang dia suci. Fa illam ya'lam ma qablahu ma lazimau al-wudu. Jika tidak diketahui mana yang sebenarnya, maka dia berwudu. Kita arutin ihtimal ini min ghairi murajjihin, karena ta'arudnya keduanya itu ihtimal antara suci apa hadas, itu tidak ada yang diunggulkan. Wal majusani, sedangkan pendapat yang kedua, layang dulu ilama qoblahuma, tidak melihat pada sebelum keduanya, wayal zamuhu al-wudu, maka tetap wajib untuk bikuli halin. Ikhtiyaton, alasannya adalah untuk berhati-hati dalam ibadah. Qala fi Rawdah, Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, bahwa as-sahihu inda jama'ati minal muhaqqiqi ashabina. Ini adalah pendapat yang sahih menurut jamaah dari muhaqqiq ashabina. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada murad yang kurang berkenan, monggo dimaklumi. Terima kasih. Sebelum kami lanjutkan, monggo Iman untuk maju di depan. Permintaan Sohibul Bed. Boleh gak maju gak ada problem. Kok ganti amploping ya? Terima kasih. Sebelum membuka pertanyaan, kami hadirkan kepada beliau Romayai Habibullah untuk menyimpulkan apa yang telah dibaca oleh Baris. Ya, kesimpulannya seperti tadi. Ini kesimpulan yang sangat simpel sekali.
Insyaallah info hilang misalnya. Terus apa kados wau wayakumu bil hadafi salatu. Jadi orang yang hadas ini haram melakukan sholat, okay, termasuk sholat jenazah, ya. Nah, di sini beliau mengatakan termasuk sholat jenazah karena untuk menolak pendapat Imam Asy-Syi'bi dan Imam At-Tabari yang mengatakan sholat jenazah ini sah dengan keadaan hadas. Ya. Imam Asy-Syi'bi dan Imam At-Tabari ini mengatakan sah orang jenazah, sholat jenazah dengan berhadas tidak punya wudu. Kemudian alasannya nanti bisa dicari di Kemudian orang yang berhadas lagi haram untuk melakukan tawaf, ya, karena tawaf ini bimanzilah sholati. Karena kalau beliau bahasa Munir, ini apa? Di syarahnya itu juga dikatakan, seperti itu bimanzilah sholati. Hanya saja kalau tawaf itu boleh berbicara, kalau sholat ini tidak boleh berbicara. Tapi masalah hadas, ya, sama dengan sholat. Kalau sampai hadas ini tawafnya tidak sah. Kemudian orang yang berhadas ini haram membawa mushaf, begitu pula menyentuh kertas yang bertuliskan mushaf. Begitu pula sampulnya, sampul mushaf ini pun juga demikian. Ini menurut kaul yang sahih. Kalau ada bahasa kaul yang sahih berarti ada kaul yang tidak sahih, ya. Ternyata betul wasani la yahrumu masjid. Menurut muqabilus sahih, ini menurut amalnya kaul sahih, ternyata menyentuh sampulnya mushaf itu tidak apa-apa, tidak haram. Kemudian termasuk, ya, tidak boleh disentuh lagi adalah kantong atau peti yang di dalamnya ada mushafnya. Begitu pula papan yang ditulis Al-Quran ini pun juga haram disentuh oleh orang yang sedang hadas. Kemudian termasuk, ya, diharamkan lagi adalah itu tadi, ya, papan atau bor misalnya yang ditulisi dengan tulisan Al-Quran, ya, kita menyentuh tulisan itu kalau kita dalam keadaan hadas ini juga haram. Kemudian mushaf yang berada pada dagangan kita yang menjadi dagangan, ya, ini halal untuk ditambah lagi, ya. Harus ada yang ditinggalkan, tapi juga harus ada yang ditinggalkan. Tafsir, ya, yang tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Quran, ini juga boleh disentuh oleh orang yang hadas. Termasuk dinar tadi yang bertuliskan qul huwallahu ahad, ya, itu tadi juga diperbolehkan. Nah, kemudian tafsir Jalalain ini lebih baik kita wudhu, karena kalau nggak salah di dalam syarahnya tafsir Jalalain itu, ya, diterangkan selisihnya hanya 2 huruf kalau nggak salah itu, ya. Nah, dengan Al-Quran selisihnya hanya 2 huruf, jadi khawatir ada tulisan yang tertinggal akhirnya sama dengan Qurannya, maka lebih baik punya wudhu saja. Kemudian yang terakhir tadi masalah orang yang sudah yakin suci kemudian ragu-ragu apakah setelah suci itu dia hadas apa tidak, maka ini pakai qaul yang diyakini, ya, pakai suci, ya, kalau memang asalnya suci berarti suci, ya. Kalau asalnya hadas tapi kemudian ragu-ragu setelah hadas saya tadi wudu atau belum, nah maka ini yang dipakai adalah hadasnya, berarti harus wudu. Nah, kemudian tadi ada pendapat menurut Imam Ar-Rafi'i, ya, bahwa kalau menurut hadisnya kan jelas, ya, kalau dia itu sudah punya wudu tapi belum yakin hadas,
maka ini tetap dianggap tidak begitu. Ini pendapat mayoritas ulama. Tapi ada pendapat yang agak lain daripada yang lain. Menurut Imam Hanafi, yakmalu bidhonnit tuhri. Jadi walaupun sudah yakin dia itu adalah hadas, ya, kemudian ada dugaan, ya, dugaan wudu, walaupun belum yakin. Ini kalau menurut Imam Hanafi boleh diamalkan. Berarti nggak usah wudu lagi. Itu saja. Tapi kalau menurut imam yang lain, ya, lam arud dari ini, ya, yang berpendapat semacam itu hanya Imam Hanafi saja. Katanya begini, makanya gua kalau minta untuk Imam Hanafi dalam kitab Ar-Raghab tidak mencantumkan pendapat Imam Hanafi ini. Jadi kalau menurut mayoritas ulama, ya, kalau hanya sekedar dugaan tidak dianggap, yang harus pakai yang yakin. Demikian kesimpulannya, barangkali ada yang kurang jelas mungkin. Yang terakhir, oke. Langsung dibuka pertanyaan apa? Langsung. Oke. Ini Gus Baru bacain. Monggo, mungkin dari apa yang dibacakan atau yang disimpulkan oleh beliau di Habib, ada pertanyaan atau ada pertanyaan tentang teks pada makro usaha kali ini, monggo. Langsung ya, ini langsung lagi ya kawan. Daripada teman-teman kelas kan. Daripada diam. Entah sih boleh deh, kirakan. Diserang. Bagaimana dengan tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang ada di ramasan atau prasasti atau tempat lain? Apakah itu juga dihukumi mushaf tulisan Al-Quran? Atau Bismillahirrahmanirrahim di papan atau di tempat-tempat yang umum? Dan bagaimana tulisan mushaf di HP? Ketika kita ada pengumuman orang meninggal ada tulisan innalillahi, kan di grup sering. Terus apakah boleh tulisan itu terus kita harus jadi di bawah seperti ini secara adab dan secara hukum bagaimana? Atau contoh lagi ada doa yang mau haji umrah atau haji ada tulisan innalladzi farada 'alaikal Qur'an yang ditulis di tembok atau di pintu. Nah, itu bagaimana? Apakah pintunya tidak boleh disentuh oleh yang hadas atau bagaimana? Monggo untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi hukumnya bagaimana? Kayak yang tak jauh ini. Alhamdulillah diakui mana yang boleh dipecat. Terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan yang nanti kita angkat semua, insya Allah kalau betul. Satu masalah tentang kalimat tarjih, yang kedua di HP, yang ketiga adalah tulisan lain ketika ada di mau berangkat haji atau umroh. Kami awali di sini berawal daripada dari teks dalam kitab Minhajnya. Jadi biar nyambung dengan teks yang ada, okay. Termasuk yang diharamkan adalah wama kutiba lidarsi Qur'anin kalau fil asohi. Termasuk diantaranya yang haram disentuh atau dibawa oleh orang yang muhdis atau orang yang hadas adalah sesuatu yang ditulis karena untuk belajar Quran. Contohnya yaitu dalam papan fil asohi menurut kaul asoh. Nah kemudian dikontekstualkan dengan Gus Faruk tadi, bagaimana seandainya di nisan atau di makam, mungkin di temboknya dan lain sebagainya, itu ada tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sedangkan kita semua tahu
bahwasanya teks tersebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu termasuk salah satu ayat dalam Al-Quran. Saya jelaskan, takut ada yang nggak tahu kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang mungkin. Takut disangka hadis. Monggo mungkin ada yang menjawab. Iki hadis iki. Apaan dari orang-orang jawab? Monggo dari udara jawab untuk mengangkat marwah udara. Halo. Monggo bersiap. Mik. Kau yang tahu di mana jauh? Iya kan? Iya. LB ya. Terima kasih kami sampaikan atas waktunya untuk sebagai mukadimah dari pertanyaan Ancak Dawu tadi. Bagi kami terkait dengan tulisan-tulisan yang tersebar di mana-mana dan dalam bentuk apapun itu, untuk menstatuskan itu nanti apakah terikat dengan hukum haram disentuh atau tidak, mushaf atau bukan, itu nanti tergantung yang nulis itu tujuannya apa. Ketika nulisnya itu bertujuan Al-Quran, maka otomatis nanti itu akan menjadi Al-Quran dan haram menyentuhnya. Tapi kalau menulisnya itu bukan untuk tujuan Al-Quran, untuk tujuan yang lain, seperti ya sebagai iklan mungkin, atau sebagai informasi, atau mungkin sebagai hiasan mungkin, maka akan menjadi berbeda hukumnya. Jadi yang menjadikan ini mushaf atau bukan dalam hal-hal tadi itu terkait dengan saat menulisnya atau orang yang menyuruh untuk menulisnya itu tujuannya apa. Kalau tujuannya Al-Quran ya berarti statusnya sebagaimana mushaf, tapi kalau tidak ya berarti bukan. Untuk ibaratnya nanti menyusul. Oke, terima kasih. Mungkin perlu ada penegasan, Gus. Jadi jenengan itu boleh atau tidaknya tadi itu berawal daripada qaul ashah, apa berangkat daripada qaul salis. Wasalisu laisa fi maknahu, karena wasalisu berarti yang nomor 3 kan di sini dikatakan ya tadi wasani layah rumu, itu yang di anal awal ini. Wasalisu, salis itu berarti adalah lauhun itu. Laisa fi maknahu berarti tidak apa-apa secara mutlak, karena laisa maknahu ay maknal mushaf. Wa hamlu salis kamasihi, jadi sama dengan itu masuk atau dengan membawa itu. Itu berangkat saking qaul sani menika apa dari awal, kemudian ada yang awal ada kriterianya. Ya tentu dari qaul yang utama dan asal ya. Jadi kita kalau meyakini Al-Quran, maka bagaimana iklan-iklan tersebut, sedangkan orang yang menulis kadang-kadang ya tidak paham tujuan itu Quran, atau tidak paham bahwa menulis seperti itu ada konsekuensi hukumnya. Oke, monggo. Berarti ini kita berangkat dari qaul ashah ya. Kalau menurut qaul sani itu sudah diniat ya. Itu solusi. Oke. Berarti kita bahas dalam perspektif qaul ashah. Kalau nanti kita langsung perspektif pada qaul yang sani itu ya langsung, karena laisa bimaknahu. Monggo yang lain. Mengibatkan kami serahkan pada rumus Musliman. Insya Allah untuk menjawab masalah itu ya. Jangan insya Allah, jawaban tidak boleh insya Allah. Oh ya. Bismillah. Ya, ini pasti ya. Di sana diterangkan bahwa kutiba lidarsi Qur'anin ya. Jadi yang haram disentuh adalah tulisan Al-Quran yang diniati untuk menulis Quran. Nah, di sini diterangkan
qauluhu lidarsi Qur'anin ai bi qasdil Qur'ani wahdah. Jadi yang haram disentuh itu adalah tulisan Al-Qur'an yang sengaja ditulis ya untuk bacaan Al-Qur'an saja. Wa kharaja bihi ma usida litamimah. Jadi mengecualikan tulisan Al-Qur'an yang tujuannya adalah untuk buat jimat. Nah, ini kalau untuk buat jimat tidak apa-apa, berarti disentuh oleh orang kata tidak apa-apa. Fala yahrumu masuha. Jadi, bahkan di sini walau ma'al Qur'an. Jadi niatnya buat jimat sekaligus untuk deres Qur'an. Niki kalau ada niat tamimah, fala yahrumu masuha wala hamluha. Tidak haram disentuh dan tidak haram untuk dibawa. Wa inistamalat ala suwarin. Jadi di sini sampai diberi wayak walaupun mencakup beberapa surat. Yo kulhu, yo al-falaq, yo anas ditulis kabeh. Tapi niatnya damel agar omah semisal buat jimat. Bal qala asy-syekh al-Khatib wa inistamalat ala jami'il Qur'an. Jadi menurut Imam Al-Khatib walaupun mencakup seluruh Quran mulai juz awal sampai juz 30. Stambul gitu ya, Stambul. Nah, ini. Jadi Stambul itu menurut Imam Al-Khatib tidak apa-apa. Dibawa oleh orang yang hadas. Tapi wa khalafahu Syekhuna Ar-Ramli. Kalau menurut Imam Ar-Ramli, kalau memang yang ditulis adalah seluruh Quran Stambul tadi ya, ini tetap harus punya wudu menurut Imam Ar-Ramli. Jadi kalau ingin enteng ya ikut Syekh Al-Khatib. Jadi Stambul dibawa oleh orang yang hadas ini diperbolehkan menurut Syekh Al-Khatib. Kemudian tadi saya buka ada tulisan wala ibrata fihi bi qasdi ghairi dirasah. Jadi kalau tujuan nulis Al-Qur'an itu adalah bukan untuk dirasah, la ibrah, tidak dianggap. Jadi tidak apa-apa walaupun tidak punya wudu. Nah, insyaallah maka. Oh, enggak insyaallah. Pasti begitu. Ya teman. Udah kayak gimana? Menang ya. Ini ngomong. Jawab lagi. Suwun atas waktunya. Saya kira untuk menjawab pertanyaan dari Gus Faruk itu secara ibarat sudah jelas ya. Sehingga kalau kita jawab yang daripada mengulangi saya katakan sama hidup dengan Gus Habib bahwa Al-Quran itu makutibah itu tergantung pada niat penulisnya apakah liddirasah atau liddirasah. Cuman mungkin yang perlu kita kritisi begini, saya itu pernah baca mungkin di Bajuri itu dalam bab masalah kiroahnya orang junub. Itu ada perbedaan antara ayat-ayat yang memang itu khusus hanya terdapat di dalam Al-Quran. Ada kalimat yang sebenarnya mirip dengan Al-Quran tapi itu dipakai sebagai doa. Itu ada pembedaan beriku. Seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan tadi sudah ada isyarat dari Gus Ulul tadi bahwa kalimat ini mungkin orang tidak tahu bahwa itu adalah ada merupakan ayat Quran. Familiarnya ini adalah doa untuk istirja. Jadi salah satu contoh kalimat yang ternyata kalimat tersebut ini tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran tapi juga diistimal dalam sebuah doa. Itu contohnya memang begitu dalam Al-Bajuri. Ada pemilahan-pemilahan seperti itu. Nah, untuk konteks qiraatul junub tadi bisa dicek nanti dalam Al-Bajuri. Untuk ayat-ayat semacam ini yang diistimal dalam Al-Quran juga diistimal dalam selain Al-Quran, ini tidak ada ikatan hukum yang ketat seperti penafsiran yang ada. Jadi boleh-boleh saja. Walaupun toh itu niatnya, walaupun kita tidak tahu niatnya untuk apa. Ini lebih longgar daripada yang ditulis itu ayat yang khusus ada di dalam Al-Quran.
Kalau gitu ngeten tambah sementara. Dan sebenarnya saya ingin melihat apa sih sebenarnya yang ditanyakan oleh Sa'il. Karena secara ibaratnya kan sudah jelas begitu nih, lidirosah atau ligori dirosah kan begitu pemilihannya. Aslinya gak jelas soalnya. Jadi kalau takoni memang lender benar paham. Mungkin dari saudara orang-orang. Jadi terima kasih. Secara singkat, bahwasannya yang diharamkan menurut qaul ashab itu karena kalau memang tujuannya adalah lidirosah fakot, maka kalau tidak hanya lidirosah tapi dengan tujuan lain, misal tamkin tadi adalah jimat atau apa itu ditasyrik katanya, berarti ada dua tujuan, maka tetap tidak haram. Itu berbijak daripada qaul ashab. Yang tidak boleh menurut qaul ashab memang tujuannya adalah lidirosah saja. Kalau ditasrik dengan yang lain maka diperbolehkan. Hanya saja dari Yai Muhammad tadi mencoba mentangdirkan, menyamakan tentang konsep hurmatul qiraah lil junub dengan hurmatul masjid masjid mushafi pada ini. Kalau memang niku bisa kita samakan konsepnya, maka saya itu mungkin apa itu kesimpulannya untuk qaul salis tidak sani tidak usah bahas, itu sudah mutlak diperbolehkan. Monggo Gus ya dulu. Ya ini segera masih terdapat kejanggalan tentang jawaban ini, masih belum memuaskan karena kalau tidak memuaskan, ya tidak memuaskan dan mungkin tidak akan dipuaskan. Silakan mencari kepuasan diri. Orang menulis inna lillahi itu tidak ada tujuan tamimah, jimat jelas. Tidak ada tujuan zikir, tidak ada. Pasti tujuan untuk dibaca. Iklan dibaca. Apakah ini termasuk digolongkan dirosah, pembacaan tersebut? Apakah digolongkan tamimah, jelas tidak. Karena tujuannya iklan mengumumkan dengan innalillahi. Kalau hanya untuk mengumumkan, cukup langsung telah meninggal dunia bapak ini jam sekian dikuburkan. Tapi ada embel-embel innalillahi. Oke, tersebut di mana tadi? Siap. Aku sih. Sebenarnya dari pertanyaan tersebut sudah jelas jawabannya, menurut kula pun sangat memuaskan. Dan lagian tabirnya dibaca. Itu kalau memang benar-benar dipermasalahkan, kenapa kok harus baru sekarang dipermasalahkan? Bukankah ulama-ulama riyen niku luwih alim-alim mempermasalahkan? Ya kalau tidak dipermasalahkan ya tidak usah musyawarah. Maksudnya permasalahan yang lain itu terlalu nopo gitu. Ecek lah jawabannya. Jangan jauh ecek lah. Kalau ecek ya jawab dengan takbir, jangan dengan logika yang menyesatkan. Takbir karena musyawarah itu bidalil. Kalau mau bertanya sebenarnya. Belum dibuka pertanyaan, ini masih menjawab ini. Kalau menurut saya ini jawaban pastinya sudah clear, karena ilat yang ditampilkan oleh ulama itu pasti likos dirosah gitu. Karena pertimbangannya itu adalah, saya kopel jawabannya Gus Yahlu adalah likos dilkatif, tujuan daripada orang yang menulis gitu. Ketika nanti penulis tadi diperuntukkan untuk pribadinya, jelas nggak masalah.
Nah, ketika nanti diperuntukkan ke orang lain, maka diserahkan ke orang yang berwenang, entah itu secara ulama. Lah secara oleh ulama pun ini disepakati kalau toh itu adalah likos dirosah, bukan likos di riwayat dan sebagainya. Ini jelas nggak apa-apa karena banyak pertimbangan. Kira-kira kosdunya kadep itu dirosah atau tidak? Iya, likos dirosah. Nah ya sudah. Nah ya, kalau ini jelas dibajuri ini. Saya bacakan langsung ibarat. Tadi kan jawabannya sama, tapi belum melakukan ibarat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa rabbi'u masul mushafi. Wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi baina daftaini. Qul huwa hamluhu illa idza khafat alaihi. Qul huwa ay al mushaf. Wa qalu ismun lil maktubi min kalamillahi baina daftaini. Baina daftar mushafi wa hada at-tafsir laisa mutadina ya wa innamal muradu bihi una kullu ma kutiba alaihi qur'anun li dirusati walau amudan aw lawhan aw nahuma ila angkol. Mari mono pertimbangannya ini diperbolehkan wal ibratu bi qasdil katib in kana yatubul nafsihi. Ketika tidak yatubul nafsihi wa illa fa qasdul amri awil mustajiri. Gitu. Berarti kan carane dia menulis ini diperbolehkan untuk disentuh itu ketika intinya likos dirosa, pertimbangannya adalah wal ibro bikos dilkatib. Tujuan daripada orang yang menulis tadi. Nah ini nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Mungkin gantian. Likos dirosa itu sepakat seperti awal itu bahasanya ada yang yahrum likos dirosa ketika likos ditabarruk lam yahrum. Akan tapi permasalahannya ketika tidak diketahui apakah ini likos dirosa atau likos ditabarruk, ini kembalinya adalah kepada qarinah. Karena ada sebagian ibarat begini, fa in kusida bihi dirasatun haruma au tabarrukun lam yahrum wa illam yuqsad bihi syai'un nudira lil qarinah fima yadhhar. Artinya kembali kepada qarinah yang layaknya apa yang umumnya ketika ada tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak ibarat yang sore mengatakan lam yahrum karena di situ qarinahnya bukan lidirosah. Akhirnya disamakan mahal syahidnya kepada yang litabarruk, disamakan dengan litabarruk. Ya mungkin qarinahnya. Tetap makuti bagi tafsir Quran itu harus ada tujuan untuk dikasih dirasa. Nabi buatan hanya iklan saja itu tetap Jadi sebelumnya saya simpulkan dulu ya, dari takbir tadi yang ada, berarti disimpulkan bahwa yang haram disentuh itu adalah tulisan Al-Quran yang dirosak, yang dengan tujuan deres-deresan. Selain itu ya, untuk iklan, untuk tamimah maka diperbolehkan. Intinya ngerti. Monggo sing kurang jelas monggo. Apa? Ini bisa mau teman-teman lain mungkin jadi di situ seperti kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di situ tidak apa-apa kan. Kalau memang menurut kau yang utama kan harus kereng, harus tidak boleh dipegang bagiannya yang dipikir karena dalam Al-Quran. Jadi kalau di sini mungkin loh tidak boleh pegang, diniati bukan qasdil Quran tapi karena diniati untuk dzikir lah. Jadi termasuk kalimat la inna ilaihi raji'un adalah kalimat dzikir, maka istirja tidak apa-apa dipegang. Mungkin seperti itu. Coba mungkin dibantu memahami ibarat ini.
huwa bil husli wa nahlu kaluhulai bikostil Quran. Nah ini mungkin dikehendaki di sini adalah ketika dzikir yang tidak dikehendaki dengan Quran, kalimat istirja itu tidak apa-apa dipegang-pegang. Seperti itu. Mungkin yang lain. Gimana? Ditanggapi? Berarti intinya sama ya. Jadi intinya bahwa yang haram disentuh oleh orang yang hadas adalah tulisan Al-Quran yang dengan tujuan dirosah. Jadi kalau tujuan yang lain maka tidak apa-apa dipegang oleh orang yang hadas. Tujuannya apa? Nah itu tujuannya iklan. Ya iklan berarti tidak sama dengan dirosah. Iklan itu kan macam Kalau bisa memberitahu ya. penghiasan. Tapi kiroah kok tidak dirusak, tidak sama dengan tadi. Jadi kiroah sama tadi. Tidak sama. Nah, kok beda kan? Jadi ibarat yang dibaca Yai siapa tadi? Yai Ramadhan. Iya. Ibaratnya bagus tapi nggak paham kayaknya tadi. Iya. Bisa dipahamkan. Jadi dalam kitab Jamalnya tadi kan disebutkan Al-Quran itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah tulisan, sebagaimana dalam bab ini. Yang kedua adalah ucapan. Lafzu itu maksudnya ucapan. Artinya watahilu tadi bukan watahku ya. Halal dengan qasdu dzikir, sebagaimana dalam bab ghusl, bab junub itu kan nggak boleh baca Quran kecuali dengan niatan zikir atau doa. Itu dalam bab di sana terkait dengan adkar. Boleh dengan niat adkar tadi. Itu Al-Quran yang dimaksud di sana adalah al-lafzu, membaca berarti. Kemudian yang ketiga al-ma'na al-qaif bisodri. Jadi makna yang bersemayam dalam hati. Ini dalam bab jamaah nanti, dalam jamaah itu kan lebih mendahulukan afqoh daripada akro. Nah akro di sana maksudnya itu ya yang dalam hatinya tersimpan Al-Quran tadi itu al-ma'na al-qaif bisodri. Okay. Dan yang keempat adalah al-ma'na al-qaif bidzat, yaitu kalam Allah. Nah sehingga dari ibarat ini kita juga bisa menelusuri dari rumusan Bapak perumus tadi terkait dengan permasalahan ini apakah sinkron dengan permasalahan membaca yang ada tujuan zikir. Sementara di sana kan ada ulama yang memilah kalau memang di situ ada bisa diarahkan untuk tujuan zikir maka boleh-boleh saja. Tapi kalau maknanya nyel di dalam Al-Quran saja nggak ada kemungkinan zikir atau justru itu mungkin kisah misalkan, nah maka di situ juga akan berbeda. Artinya dari ibarat ini kita bisa menelusuri perbedaannya. Kalau dalam permasalahan bab hadas ini yaitu terkait dengan tulisan. Nah tulisan itu apapun maknanya, apapun kandungan artinya, lah itu nggak ada masalah karena di sana bisa dengan tujuan untuk dibaca dirosah. Maksudnya ada dibaca sebagai Al-Quran atau dengan tujuan tabaruk seperti tamaim itu misalkan, atau mungkin tulisan di pendoso itu mungkin juga tabaruk, insya Allah itu orang-orang nulisnya itu tabaruk. Jadi nggak masalah ketika tujuannya selain untuk dirosah tadi. Sehingga makna bahasa dirosah dan kiroah itu jelas berbeda karena berada di bab yang berbeda. Ya, okay. Jadi kalau dilihat dari takbir yang ada ini, ya ternyata antara kitabah dan kiroah itu punya hukum yang agak berbeda. Kadang sama, kadang berbeda. Contoh di sini ya, wa yahrumu kitabatul Quran binajasin. Haram menulis Al-Quran dengan najis. La qiraatu bifamin najasin. Tidak haram membaca Al-Quran dengan mulut yang terkena najis. Jadi antara baca dan kitabah kadang ya ada kesamaan hukum, kadang berbeda. Mulut yang terkena najis seperti mulutnya aja. Nah, jadi yang habis makan bab 1 ya, misalnya babi ya, kok baca Quran? Ini nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi intinya dalam masalah ini ternyata ya dirosah dan kira itu berbeda. Jadi kalau yang diharamkan itu yang ditulis untuk deres-deresan. Kalau sekedar iklan, berarti iklan ini insya Allah bukan terus-terusan, ya itu tidak apa-apa. Moga Pak Ibu mungkin mau nanya. Saya kira sambut ya. Dalam Sarawaninya itu bahasanya itu bikhila fima kutiba bi ghairi dzalika.
Berarti gampang saja. Berarti kalau bukan dirosah, berarti ya tidak apa-apa. Adapun selainnya itu bukan banyak. Saya kira cukup. Kemudian selanjutnya untuk soal yang 3 gugur ya Gus. Yang kedua, berangkat daripada ibarat wa ma kutiba lidarsi Qur'anin. Nah, itu yang ditanyakan sekarang di HP. Nah, di HP itu termasuk ma kutiba lidarsi Qur'anin atau tidak? Jenengan monggo dari perspektif manapun monggo. Jadi ketika ini HP seperti ini ada ibaratnya atau ada Qur'annya, bagaimana kita memegang Al-Quran? Ini masuk dalam maku tiba di versi Quranin apa tidak? Ancap dari Dimteng mau menjawab. Bicara sinau orang dino wis. Oh sudah, ini fasa sudah ya. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang cukup mudah dari perlu diperhatikan bahwa untuk mushaf ini memang adalah suatu perkara yang memang ditulis dengan bentuk tulisan gitu. Kalau di HP itu bukan tulisan sebenarnya, itu adalah sinar dari HP itu sendiri atau cahaya yang muncul dari bentuk aplikasi yang ada di dalam HP. Jadi kalau itu bisa dikatakan mushaf, saya kira itu bukan termasuk mushaf. Jadi kalau memang dipegang ya juga tidak masalah. Tapi kalau memang itu kita hanya tabaruk atau untuk menghormati tulisan Al-Quran, ini juga tidak dipermasalahkan sebagai kita menghormati tulisan yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau itu dikatakan mushaf dan kita harus ketika diletakkan atau diposisikan ini seolah-olah di dalam HP ini terkandung Al-Quran, itu pemikiran yang perlu diluruskan. Terima kasih. Takbirnya ditakbir ya. Dengan takbir semangat. Maka dengan takbir jangan pakai logika alam. Terus Ya, ini kalau menurut saya ada tafsir dua jawaban. Yang pertama, ketika HP itu muncul tulisan Al-Quran, maka dia dikatakan mushaf. Ketika dibuka aplikasi Al-Quran, maka dia dikatakan mushaf. Karena apa? Karena ada tulisannya. Dan ketika HP itu tadi mati, maka bukan dikatakan Al-Quran. Ini tergantung, karena kosdu daripada orang membuka Al-Quran, aplikasi Al-Quran, pasti itu dia ingin membaca Al-Quran atau melihat Al-Quran dan lain sebagainya. Maka itu yang dinamakan mushaf Al-Quran. Karena di HP ini kan berbagai macam ada di sini. Jadi satu dunia di genggaman kita. Tergantung kita membuka apa. Ketika kita membuka mushaf Al-Quran, maka ini akan menjadi Al-Quran. Ketika tidak, ya tidak. Beda sama Al-Quran. Beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran ditaruh pun dia mushaf, karena tujuannya itu dia sudah menjadi satu kesatuan mushaf. Kalau HP tidak, tergantung dia yang buka. Sekian, terima kasih. Niki wonten takbire. Menurut saya bukan mushaf nih kalau yang di HP. Kenapa? Mushaf itu adalah yang maktub, yang ditulis. Nah, wa dhabitul maktub alaih kullu ma thabata alil khattu, yaitu yang ada tulisannya. Dicontohkan itu seperti sawaun kataba bihabrin aw nahwihi, ditulis dengan tinta ataupun yang lainnya. Wa naqri suwaril ahruf fi hajrin aw khashabin, mengukir tulisan Al-Quran di batu atau kayu, itu juga termasuk maktub. Kemudian aw khattaha 'alal ardi, ditulis di tanah, itu dianggap maktub. Contoh yang tidak maktub, falau rasama surataha fi hawa'in aw ma'in falaysa kitabatan fi madhab. Ada orang apa nulis di langit atau di air, itu bukan maktub, karena ya tadi kullu ma thabata 'alal khattu. Kemudian ada contoh yang ini lebih jelas.
Walaysa minal kitabah ma yuqassu bil miqasi ala surati harfil Qur'an min waraqin aw kumashin fala yahrumu masuhu. Ada orang menggunting kertas atau kain, kemudian itu menjadi tulisan, itu juga bukan termasuk kitabah. Berangkat dari definisi tadi itu, karena kitabah atau maktub harus masa batalil khutbah. Dalam kasus HP itu tidak ada masa batalil khutbahnya, tidak permanen dan lain-lain. Maka kalau takbir sorenya pasti di Kutubul Mu'asirin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir jawalah awati wajah minal Qur'an. Aduh enggak bisa ya toh. Kita masjidan kita takut hukul mushaf faya juzu lam suha min ghairi toharotin wa ya juzu tuhulal khola'ibiha wa dzalika li anna kitabatal Qur'ani bil jawali laisa ka kitabatihi bil mushaf bil masohifi fahiya dabdabat tuqradu summa tazulu wa laisa hurufan sabitatan wal jawal mustamilun alal Qur'an wa ghairihi. Tambah lagi Fakul lam aro li ahadin min fuqaha'ina al ma'asirina kalaman fi nahwi jawal ka komputer wa telegraf dulu al-dakbiya Quran hal yahrumu masuhu alal muhtisi indal istigholihi wa tuhuri suratil Quran bisa satihi aula waladiyat huru fi wat haru li ahadan min kalami sibromalisi almar huwa qauluhu wa laisa minal kitabati ma yuksabil maksi ila akhirih adabul hurmah li annal mauti fi asbah syai'un bidilil masjuzi seperti Kang Salis tadi ya, hanya sinar saja lah, ini cuma bayangan lah. Fa'inal jawal wa fa'inal jawala wa nahwaha idza auqafa anil istighfari lam yakun lidzalikal mautu wajabat fil khariji. Seperti itu. Sama dengan Kang Salis. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum menyampaikan ibarat kontemporer, meskipun orangnya tidak kontemporer. Mungkin kita perlu mencermati tadi yang dibaca siapa Ustaz Amin tadi ya. Ustaz Khidir ya. Tentu Fan itu menarik ngeten nggih. Di situ dikatakan walaisa minal kitabati ma yuqassu bil miqassi ala surati hurufil Qur'ani min waraqin au kumasin ya. Kalau saya kata fala yahrumu masuhu. Jadi itu ada godong ditoto akhirnya membentuk ayat. Ini mboten haram. Lah niki lumayan ini. Jadi ornamen-ornamen yang ada itu kan bentuknya seperti itu kan, lulu dijadikan satu. Kan nggak mungkin kita itu kaligrafi yang ada di masjid dimanapun itu untuk belajar kan nggak mungkin ya, belajar itu. Kalau dari sini kok saya punya curiga. Jadi yang dikatakan mushaf itu yang memang ditulis dengan tangan secara reguler untuk lidirosah. Bukti ini nempelaken lawan itu godong-godong membentuk kaligrafi itu saja bukan Quran. Nah, berarti kalau di sini, ini masih kecurigaan saya. Berarti yang dikatakan Quran ya wes reguler seperti yang ditulis di buku-buku itu. Kalau memang rangkaian-rangkaian itu tidak. Apalagi wal-aula dalam HP. Nah, mungkin kita berangkat dari yang muktabar saja ya. Nah, tadi kan yang muktabar orangnya, ibaratnya kontemporer. Itu saya tertarik yang pendapat yang kalau dibuka atau kalau tidak dibuka. Ustaz Masud, ada ibaratnya Ustaz Masud ketika HP itu aplikasi Qur'annya dibuka berarti mushaf, ketika mati berarti tidak mushaf.
masuk akal semua nih katanya. Mau takbirnya ada. Angus. Nah, takbirnya pegawai dewe iku. Konten ulama Sementara kalau yang ditulis itu adalah mushaf, tapi kalau bukan ditulis di tufah tadi, di tufah itu ketika ada daun di kata seperti di ayat Al-Quran, maka tidak dihukumi. Jangan-jangan alur itu tidak bisa dikatakan Quran kan? Dibantu ya istri. Monggo Gus Sato. Kalau menurut saya dari beberapa ibarat itu semuanya masih asumsi ya, artinya belum ada teks ibarat yang sore kecuali yang dibaca oleh yang kontemporer artinya dari beberapa ibarat Kutubuturos, kitab klasik itu diambil dari pemahaman bahwa definisi mushaf itu adalah makutiba fi syai'un minal Qur'an bi qasdil dirasah. Kemudian dari bahasa kutiba itu dobit dari maktub itu seperti apa? Wa dobitul maktub tadi yang dibaca itu wa dobitul maktub ini kullu ma sabata 'alal qadari, itu saja kan ibaratnya. Nah sekarang kan kita tinggal mentasawurkan apakah Quran yang ada di HP itu adalah subut enggak itu, kira-kira tulisannya subut atau tidak. Kalau dikatakan tidak ditulis, bukankah walaupun di dalam komputer, di aplikasi itu pada mulanya juga ditulis loh, diketik satu persatu. Hanya sekarang apakah yang ada di dalam Al-Quran itu termasuk kategori subut atau tidak? Kalau subut berarti ya Quran, kalau tidak ya tidak. Kalau seperti yang dicontohkan ditulis di air atau godong-godong itu jelas tidak subut. Tapi apakah kita berani mengatakan bahwa mafil handphone itu tidak subut? Wah buktinya kalau tidak kita tutup itu ya terus ada itu. Artinya kalau kita pahami dari teks ibarat-ibarat klasiknya, itu hanya kita asumsikan bahwa pertama definisi mushaf itu adalah makutiba syai'un minal Qur'an. Kemudian dobitnya maktub itu adalah ma sabata. Nah tergantung itu kita memahami apakah itu subut atau tidak itu masih kulon muhtamil kalau menurut saya. Kulon betul. Ini ada banyak pemikiran nih. Jadi satu, ketentuannya itu adalah makutiba, sesuatu yang memang caranya itu tasbitnya itu dengan cara ditulis. Buktinya dalam kitab Tuhfah, kalau tidak dengan cara ditulis tapi dengan cara dirangkai, maka bukan kitab. Terus kemudian itu kita bahas. Terus yang kedua, diambil daripada subutnya. Tadi kan kalau subut berarti ya, kalau tidak ya tidak. Lah bahkan kalau kita mau nakal sedikit kan, yang haram itu adalah makutiba, memang ditulis. Berarti kalau sudah ditulis dan difotokopi itu bukan makutiba kan itu ya. Nah, itu ya bisa saja mushaf yang sekarang dicetak dengan pakai offset itu, offset bukan keluar ya, offset cetakan itu, maka itu bukan dengan cara ditulis tapi cuma difoto kopi. Itu kalau mau nakal sedikit Gus Wahid kan itu diperbanyak dan ditulis satu persatu. Langsung di kita juga harus pahami juga makna kitabah itu. Apakah kitabah itu kemudian harus ada pena yang kita gerakkan di kertas ataukah bagaimana? Karena bahasa Bujerominya kan tadi yang dibaca itu wadobitul maktub alaih, itu cukup kullu ma sabata alail khot. Kullu ma sabata alail khot. Artinya walaupun berada di komputer itu ya berbentuk khot yang subut juga gitu. Nah ini ya saya tetap turun. Sedikit. Kalau tadi yang menjadi pertimbangan teman-teman kan
tulisannya, terus caranya menulis. Kalau pertimbangan kami menambahkan di sini adalah tempat nulisnya. Nah ini untuk menjadikannya sebagai mushaf harus urfan disebut sebagai Al-Quran. Nah kalau tidak demikian, seperti ada pintu besar tertulis Al-Quran di sana, nah ini bukan mushaf. Kita nggak masalah menyentuh bagian yang kosong yang lainnya karena secara huruf itu bukan Al-Quran. Sehingga untuk menjadikan itu sebagai mushaf, maka memang seandainya ada tulisan, seandainya tulisan tadi kita loloskan ya, tapi barangnya yang digunakan untuk menulis Al-Quran itu juga secara huruf disebut sebagai Al-Quran. Ini Quran bukan? Sanes. Bukan Quran? Sanes. Ini tulisan nih. Menawi tulisannya, dan itu saged disebut Al-Quran. Tapi secara penamaan ini adalah mushaf, yaitu membutuhkan ibroh tadi itu. Sebagaimana dalam kitabnya ini, dalam kitabnya ayahnya di sini disebutkan. Wa yukhadhu minhu annahu law nukisha al-Qur'anu ala khashabatin wa khutima biha al-awraqu bi qasdil qira'ah wa sara yuqra'u al-hurmatu. Nah, ini nanti percetakan ya, itu tetap mushaf karena modelnya kan seperti itu. Walaisa minal kitabah ma yuqasu bil miqasi ala surati harfil Qur'ani fi waraqin aw kumashin falayahu masuhul. Ini yang tadi dijelaskan lanjutnya. Lanjutannya ini wa yang bagi ayakuna bi haitsu yu'addu lauhan lil Qur'ani urfan. Falau kabura jiddan kababin alimin fal wajhu adamu hurmati masil khali minhu anil Qur'ani wa yahtamilu anna hamlahu ka hamlil mushafi fi ammi'atin. Jadi perkara yang menjadi tempat Al-Quran itu juga menjadi pertimbangan. Itu secara uruf diibroh sebagai Al-Quran, lauhan lil Quran, tempat untuk Al-Quran atau tidak. Dan HP ini saya kira tidak, karena Al-Quran itu salah satu kecil dari isi dalam HP ini. Sebagai tandir tadi ya, pintu yang besar itu tertulis Al-Quran, nah pintunya tidak otomatis menjadi mushaf. Seandainya itu pun Al-Quran, seandainya itu Al-Quran, kan itu adalah merupakan bagian kecil daripada file dari file-file besar yang lain gitu ya. Saya kira kita harus membedakan dulu ya, mahwal mushaf, mahwal Quran. Itu dua yang berbeda loh. Kalau Quran itu kan jelas kalamullah, al-munazzal, yang dianggap beribadah itu Quran. Tulisannya itu Quran. Kalau mushaf itu adalah sesuatu yang ditulisi Al-Quran yang tadi didefinisikan dengan daftar tadi itu. Lah, yang kita bahas itu adalah mushaf kan sekarang, bukan Qurannya ya. Mushaf, apakah tulisan Al-Quran yang berada di dalam HP, kemudian HP-nya ini bisa kita katakan mushaf karena di dalam HP ini yuktabul Quran ataukah tidak, kan gitu. Itu yang sedang kita bahas, bukan masalah Qurannya, tapi mushafnya. Apakah di dalam HP ini akhirnya fi hukmil mushaf? Nah, akhirnya kita tarik ulur tadi. Apakah ini masuk dalam kategori dobitnya maktub tadi, yaitu khot yang subut tadi, ataukah tidak? Kalau khot subut berarti masuk dalam kategori maktub. Kalau kategori maktub berarti masuk dalam kategori mushaf, kan gitu mestinya. Ya makanya harus kita bedakan antara ini yang sedang kita bahas kan mushaf tadi, bukan Quran. Supaya lebih manfaatnya lebih besar, jadi selain menjawab apa yang disampaikan oleh Gus Faruk, juga kita harus bisa mendetailkan apa itu kriteria itu adalah merupakan Al-Quran sebagaimana sebagian disampaikan oleh Gus Faruk. Untuk selanjutnya terima kasih. Saya kira juga kita sendiri juga belum punya ibaratnya nih. Cuma karena HP itu produk modern, maka tidak ada salahnya kita pakai ibarat modern. Kita tidak tahu cara kerja HP itu, apakah di situ subut kitabahnya atau tidak. Tapi yang jelas
tadi baratnya itu ada nyinggung masalah dil-dil begitu. Artinya itu tidak subut. Tulisan Al-Quran itu tidak subut di dalam hati, tapi ini adalah pantulan. Entah cara kerjanya bagaimana, kemudian bisa nampak seperti tulisan seperti itu. Ini sementara kalau untuk mengklirkan apakah tulisan Al-Quran dalam HP itu subut atau tidak, saya cenderung pakai ibarat yang modern karena ya memang HP itu produk modern. Yang kedua juga melihat sisi hurufnya seperti ibarat yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi. Hurufnya kita menyebut ini ya HP gitu. Walaupun ketika kita aktifkan buka file Qurannya, tetap kita nyebutnya HP juga. Enggak ada saya kira yang menyebut ini adalah Al-Quran. Nah, kalau saya begitu, dari dua sudut pandang itu saya lebih cenderung ini bukan termasuk mushaf. Monggo terus takrifnya sudah jelas ya. Yang disebut mushaf yang haram disentuh oleh orang yang hadas itu adalah makutibah ya, perkara yang ditulisi Al-Qur'an. Nah, yang dimaksud ditulisi di sini ya adalah perkara yang tulisannya masabata, harus tetap. Sehingga tadi kalau film awak nulis di awang-awang atau filmat ya nggak tambah. Nah, maka ya ketika tulisan Al-Quran ini muncul di HP, nah ini monggo ya, apa ini dianggap termasuk barang yang tidak sabata atau dianggap sabata? Kalau menurut kitab kontemporer tadi ya, ini walaupun muncul tidak dianggap sabata. Kenapa? Karena ketika diganti aplikasi sudah hilang, kan begitu ya kan? Nah, tapi kalau ya diangin-angin lagi, walaupun nanti bisa hilang, kan sama saja dengan tulisan pakai kapur terus dihapus juga hilang. Berarti usah diarani sabata. Nah, mungkin apa begini, kalau ikhtiyat ya, kalau pakai kaul yang lebih hati-hati, ketika tulisannya muncul jangan disentuh kalau batal. Ya, kalau tulisannya nggak muncul pakai aplikasi yang lain ya. Maka mata ini kalau jodoh. Monggo, kira-kira mana yang lebih masuk akal ini, monggo. Kalau takbir yang al-mu'asyirin tadi ada jelas ya, HP tidak dianggap mushaf sehingga disentuh oleh orang yang hadas walaupun ada tulisannya enggak masalah. Ya, Ibu monggo kita minta pendapat Pak Junet. Karena ya orang yang biasa sudah nggak bisa menjawab, kita minta pendapat orang yang luar biasa. Ya monggo. Wali Junet. Terima kasih. Saya punya ibarat begini di Faidatun. Faidatun itu begini. Aka ibnu sholah wajhan wajibal ada min hurmati masil mushaf mutlaqon. Wahaka Itimah wajhan anil ashab anna wilayat umumullah maktub wadah al-hamis walama baina sutur kolahum al-asnami. Ini kan enak ini. Ini walaupun tidak menjawab yang tadi, tapi ini solusi. Jadi kepingin pena, gak repot-repot, gak usah barang semua mumet. Nah, pakai ini aja. Menurut Ibnu Sholah ada wajahan ghoriban, wajah yang sangat aneh disampaikan oleh orang aneh juga. Bi'adami hurmati masjid mushafi mutlakon. Jadi orang hadas tidak haram menyentuh mushaf sama sekali, mutlak. Itu di HP atau di ghairi, enak wis bebas. Itu maknanya melengkang. Jadi ini ada wajan wajiban seperti itu, ya. Wahaka lima wajan ada asal Allah yakum ila masum maktub wahaka. Jadi menurut kitab At-Tatimah ya, tidak haram kecuali ya ditulis saja. Berarti kalau pinggir-pinggirnya nggak apa-apa. Sementara kita kan kalau nyekel HP kan pinggirnya nggak pas aja. Ini kayak begini ya.
beliau taslim semua. Alhamdulillah. Intinya taslim. Satu lagi kau. Niku akhirnya rada muskil dengan jawab. Jadi Gus Habib itu hampir menyamakan bahwa ketika kita ganti aplikasi selain Al-Quran ya di HP itu, apakah ini tidak sama dengan semisal kita nulis Quran terus kita hapus begitu? Artinya apakah sama-sama? Berarti itu tidak subut aja gitu kan? Nah ini, dalam masalah ini saya kira karena tadi tegas bahwa ibarat asirin tadi itu ini adalah permainan deal. Semisal ini ada benda, kemudian kita sorot. Sorotan ini kan di tembok akan memunculkan bayangan. Nah, itu wujud Al-Quran di HP seperti itu. Jadi tidak subut. Kalau kita cari di sini ada tulisannya nggak, kita beda ya nggak ada. Lagi batu nentek masuk. Jadi pengertian subut itu bukan berarti setelah kita tulis kita hapus berarti tidak subut, bukan seperti itu. Kita sudah taslim karena saya musyahid, saya jawab Al-Fatihah. Terima kasih. Acara musyawarah telah selesai. Insya Allah bulan Juni dan ada Zawiyah Al-Hadi. Di Gading. Insya Allah musyawarah selanjutnya bulan Juni di Gading. Gading Gus Harun. Untuk selanjutnya adalah barokah penutup yang akan disampaikan langsung dengan beliau Romayai Saiful Munir. Pada beliau kami aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta ja'alana min kulli dhikin faraja min kulli hammin makhraja min kulli bala'in afiyah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una zidna alhamdulillah alhamdulillah rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa baligna ilaika ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.